Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong di Huta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang dalam setiap perjalanan kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan kekuatan bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 19 April 2024, tertulis dalam kitab Zakaria pasal 8 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kamu Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Tuhan menjadikan kita berkat. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tidak bisa menghapus apa yang sudah berlalu. Tapi bukan berarti kita harus terikat dan berkubang dengan masa lalu. Ikatan masa lalu harus ditinggalkan. Lupakan semua keburukan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Demikianlah bangsa Israel mengalami keterpurukan sebagai akibat dari pembuangan di Babel yang harus mereka jalani selama 70 tahun. Pembuangan yang terjadi disebabkan dosa dan pelanggaran mereka akan hukum Tuhan. Di tanah pembuangan Babel, mereka tidak diperhitungkan sebagai warga negara. Ketika dipanggil pulang, hanya segelintir dari mereka yang meresponnya. Tindakan tersebut sebagai janji Tuhan dan penunjukan kasih-Nya kepada umat-Nya, di mana Tuhan menggerakkan hati Raja Quraisy agar mengizinkan mereka pulang. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kepulangan umat Israel ke tanah kelahiran mereka Yerusalem merupakan suatu kejadian luar biasa. Namun demikian, setelah tiba di Yerusalem, keadaan umat belum sembuh total. Mereka masih hidup di dalam keterpurukan dan ketakutan. Terlebih melihat kota mereka, kota Yerusalem, yang sudah rusak berat oleh karena penjajahan bangsa Babel. Memang kejadian di Babel adalah kejadian yang tidak mungkin terhapus dari sejarah perjalanan bangsa Israel. Tetapi mereka harus bangkit dari masa lalu kelam yang terjadi dan menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas. Itu sebabnya Tuhan masih berbicara kepada mereka untuk tidak takut. Sebaliknya, mereka diserukan untuk menguatkan hatinya. Tuhan berjanji akan mengubah hidup mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang sebelumnya menjadi kutuk. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita memiliki sejarah yang kelam di dalam perjalanan hidup kita. Karena dosa dan kejahatan kita mungkin, atau karena perbuatan orang lain. Saat ini di antara kita ada mungkin yang mengalami persoalan dan kesusahan hidup. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk datang ke hadapan Tuhan, sumber keselamatan kita. Dia pasti akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Rencana Tuhan adalah menyelamatkan hidup kita dari kutuk dosa, dari persoalan dan pergumulan hidup, dan menempatkan kita menjadi berkat di dunia ini. Kita semua orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah milik dan kepunyaan Allah yang dipindahkan dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib untuk memberitakan keselamatan dari Dia. Dapat kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Oleh karena itu, kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah
dengan menjadi berkat bagi orang lain di sekeliling kita, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dalam perbuatan dan juga di dalam perkataan kita. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 248 ayat 4 dan 5 saliling hodi tanoon. Bolokon sian rohami luhut na soture alai na sia Tuhani ramoti masude sai tiru Tuhan Yesusi nang rohu mokopo pabananang hatanai hangoluan mudo. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa kami di dalam surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan, di mana kasih Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, jadikan kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, di dalam perbuatan dan di dalam perkataan kami, di mana kami mengasihi sesama kami manusia. Ya Tuhan, kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami Tuhan hadir, memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.